Pengertian syaraf otonom. Sistem syaraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari dan tidak di bawah kehendak sistem syaraf pusat, seperti detak jantung dan gerak peristaltik. Syaraf otonom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syaraf parasimpatik dan syaraf simpatik. Sistem syaraf parasimpatik terletak pada medula oblongata, berfungsi untuk memperlambat kerja organ di bawah sistem syaraf otonom dengan hormon asetilkolin pada malam hari. Sedangkan syaraf parasimpatik terletak pada sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk merangsang organ di bawah kendali syaraf otonom dengan hormon adrenalin dan noradrenalin di pagi hari. Terlihat pada gambar, pada syaraf parasimpatik, pupil mata menyempit, memacu pengeluaran air liur, memperlambat detak jantung, menciutkan bronkus, memacu gerak peristaltik dan ekskresi, memacu pengeluaran empedu, dan memacu kontraksi kandung kemih. Sedangkan pada syaraf simpatik, pupil melebar, menghambat pengeluaran air liur, memacu detak jantung, melebarkan bronkus, menghambat gerak peristaltik dan sekresi, merubah glikogen menjadi glukosa, sekresi adrenalin dan non-adrenalin, menghambat kontraksi kandung kemih. Obat syaraf otonom adalah obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dalam sistem syaraf otonom dengan jalan mengganggu sintetis, penimbunan, pembebasan, atau penguraian neurotransmitter, dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Pertama, zat yang bekerja pada syaraf simpatik. A. Simpatomimetik atau adrenergik, yang meniru perangsangan sistem syaraf simpatik, contohnya non-adrenalin dan efedrin. B. Simpatomimetik atau adrenolitik, menekan syaraf simpatik, contohnya alkaloid scale dan propanolol. Selanjutnya, zat yang bekerja pada syaraf parasimpatik. A. Parasimpatomimetik atau kolinergik, yang meniru perangsangan zat asetilkolin pada organ-organ syaraf parasimpatik, contohnya pilokarpin. B. Parasimpatolitik atau antikolinergik, yang melawan efek kolinergik, contohnya alkaloid beladon. Selanjutnya, zat perintang ganglion, yang merintang penerusan impuls dalam sel-sel ganglion simpatik dan parasimpatik. Adrenergik, zat yang dapat menimbulkan atau sebagian efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf simpatik dan melepaskan noradrenalin di ujung-ujung sarafnya. Penggolongan adrenergik, zat dengan bekerja langsung, dan zat dengan kerja tidak langsung. Penggolongan adrenergik secara kimiawi. Adrenergik juga dapat digolongkan secara kimiawi menjadi 2 kelompok, yaitu 1 derivat fenilethylamine, 2 derivat imidazolin. Berikut beberapa penggunaan adrenergik: 1 pada shock, 2 pada asma, 3 pada hipertensi, 4 sebagai vasodilator perifer, 5 pada pilek, 6 sebagai midriatikum, 7 pada obesitas, 8 sebagai penghambat HIS. Efek samping adrenergik pada dosis biasa dapat menimbulkan efek samping terhadap jantung dan SSP, yaitu takikardia dan jantung berdebar, nyeri kepala, dan gelisah, dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang mengidap infak jantung, hipertensi, dan hipertirosis. Informasi obat adrenergik. 1. Epinefrin. Efek utamanya terhadap tubuh antara lain: 1. Jantung, daya kontraksi diperkuat dan frekuensi ditingkatkan. 2. Pembuluh vasokonstriksi kuat dengan naiknya tekanan darah. 3. Pernapasan, bronkodilатasi kuat terutama pada asma. Penggunaan: 1. Analeptikum, yaitu obat stimulansi jantung yang aktif sekali pada keadaan darurat seperti kolaps, shock, anafilaktik, dan jantung berhenti. 2. Sangat efektif pada serangan asma akut, tetapi harus diberikan secara injeksi karena jika peroral, epinefrin akan diuraikan oleh asam lambung. 3. Tambahan pada anestesi lokal untuk memperpanjang kerjanya efek vasokonstriksi. Isoprenalin, penggunaan khusus digunakan pada kejang bronkus atau asma dan sebagai stimulan sirkulasi darah. Efek samping pada dosis tinggi berakibat takikardia dan efek sentral seperti kecemasan. Amfetamin. Amfetamin termasuk psikostimulansia yang menstimulasi SSP, aktivitas fisik, serta meningkatkan mental, kepercayaan diri, dan prestasi. Sebaliknya, rasa ngantuk dan keletihan dihilangkan sementara. Adrenolitik, zat yang melawan sebagian atau seluruh aktivitas susunan saraf simpatik. Adrenolitik dapat dibagi menjadi 3 kelompok: alpha blocker, beta blocker, dan penghambat neuron adrenergik. Alpha blocker atau penyekat alfa. Zat ini memblokade reseptor alfa yang banyak terdapat di jaringan otot polos, khususnya pada pembuluh kulit dan mukosa. Alpha blocker non-selektif, alpha 1 blocker selektif, alpha 2 blocker. Beta blocker atau penyekat B.
Beta blocker digunakan untuk gangguan jantung, aritmia, angina pectoris. Namun sejak tahun 1980 obat ini lebih banyak digunakan sebagai antihipertensi. Obat ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu beta 1 blocker selektif, beta blocker non selektif, labetalol dan carvedilol. Penghambat neuron adrenergik dan contoh sediaan adrenergik. Pemakaian penghambat neuron adrenergik adalah untuk menurunkan tekanan darah. Contoh guanetidin dan guanadrel yang merupakan antihipertensi yang kuat. Contoh spesialit adrenolitik: 1 ergotamin tatrat tambahan kofein, 2 etil ergometrin maleat, 3 ergotoksin, 4 prazosin HCl, 5 propanolol, 6 yohimbin. Kolinergik atau parasimpatomimetik adalah kelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatik. Tugas utamanya yaitu mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya atau asimilasi, sehingga jika neuron saraf parasimpatik dirangsang akan timbul sejumlah efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Reseptor kolinergik dapat dibagi dalam 2 jenis, yakni reseptor muskarin dan reseptor nikotin. Penggolongan kolinergik menurut cara kerjanya yaitu zat dengan kerja langsung dan zat dengan kerja tak langsung. Yang bekerja dengan langsung contohnya karbakol, pilokarpin, muskarin, dan arekolin. Yang bekerja tak langsung yaitu zat-zat antikolinesterase seperti fisostigmin, neostigmin, dan obat-obat ini menghambat penguraian asetilkolin sementara. Kolinergik dapat digunakan pada penyakit glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan peningkatan cairan mata intraokuler. Mistenia gravis. Mistenia gravis adalah suatu penyakit autoimun dengan gejala keletihan dan kelemahan. Demensia Alzheimer. Penyakit ini kadar asetilkolin di otak berkurang sehingga digunakan zat penghambat kolinesterase. Atonia atau keadaan kelemahan otot polos. Efek samping kolinergik antara lain mual, muntah, diare, meningkatkan sekresi ludah, dahak, keringat dan air mata, bradikardia, bronkokonstriksi, serta depresi pernapasan. Antikolinergik atau parasimpatik berlawanan dengan efek-efek asetilkolin, terutama menghambat reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di SSP dan organ perifer. Khasiat antikolinergik antara lain melebarkan pupil, mengurangi sekresi kelenjar, mengurangi tonus dan molalitas, dan lain-lain. Penggunaan antikolinergik: 1 sebagai mediatik untuk melebarkan pupil, 2 sebagai spasmolitikum dan inkontinensia. Efek samping antikolinergik: mulut kering, obstipasi dan retensi urin. Penggolongan antikolinergik: 1 alkaloid beladona, atropin, hiosiamin, dan skopolamin, 2 zat amonium kuartenal, propantelin, ipratropium, dan tiotropium. Spesialit antikolinergik: atropin, ipratropium, tropikamid, dan skopolamin.